Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal, pikiran, rasa, dan kehendak. Manusia berbeda daripada makhluk yang lainnya. Contohnya malaikat. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan dan kebutuhan badannya. Sementara setan, ia hanya dibekali nafsu saja sehingga sepanjang hidupnya ia selalu ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang terbaik. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tin ayat yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yaitu berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, sebagai ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai pula 4 hal sebagai permata dirinya. 4 hal tersebut disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada 4 permata dalam tubuh anak-anak Adam yang bisa hilang karena 4 perkara pula. 4 permata itu adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Saudaraku, adapun permata yang pertama adalah akal. Akal adalah alat untuk memahami agama, sedangkan agama adalah rambu-rambu atau aturan untuk memberikan arah pada akal manusia. Sedangkan sifat malu adalah sifat pengendali dan amal soleh adalah buah daripada akal di dalam memahami agama. Dengan pengendali berupa sifat malu, akal akan menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang benar dan salah, mana yang patut atau tidak, dan mana yang harus dikerjakan atau ditinggalkan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Permata yang kedua adalah agama. Agama adalah aturan untuk mengarahkan akal manusia agar dapat menerima hal-hal yang baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia di dalam menjalani kehidupannya, bagaimana manusia di dalam mengendalikan syahwat dan nafsunya. Dan akal sehat akan mengarahkan manusia agar dapat menerima agama yang lurus, agama yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali, yaitu sifat malu, serta bisa membuahkan amal soleh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Permata yang ketiga adalah sifat malu. Sifat malu adalah merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan manusia dengan hewan dan setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu menjadi dua hal. Yang pertama adalah hayaun nafsiyun dan yang kedua adalah hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, seperti halnya rasa malu untuk memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sementara hayaun imaniyun adalah ketika manusia mampu mencegah dirinya dari berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mukmin, orang yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajar jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada sahabatnya untuk memberikan nasihat dengan mengucapkan, malu itu adalah sebagian daripada iman. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yaitu perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah daripada kemampuan akal manusia di dalam memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan manusia di dalam mengendalikan sikap dalam kehidupannya. Begitu banyak orang yang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, akan tetapi ia tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari adalah betapa banyak orang yang pandai dalam ilmu agama, akan tetapi ia tidak mampu mengendalikan diri sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agamanya, akan tetapi ia hanya memperalat ilmu agamanya untuk kepentingan dirinya semata. Maka akibat yang timbul bukanlah amal soleh, akan tetapi justru hanyalah maksiat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya di atas juga mengingatkan kepada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata yang ada pada diri manusia tersebut. Yang pertama adalah pemarah. Pemarah adalah sifat yang dapat menghilangkan akal sehat seseorang. Yang kedua, hasud atau iri dengki. Sifat ini dapat menghilangkan agama seseorang. Yang ketiga, tamak atau serakah. Sifat ini dapat menghilangkan rasa malu seseorang. Dan yang keempat adalah ghibah atau menggunjing. Dengan sifat ini dapat menghilangkan pahala amal soleh seseorang. Saudaraku, semoga kita bisa menggunakan permata yang ada di dalam kehidupan kita untuk menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bishawab. Saudaraku, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.